Assalamualaikum. Salam. Betul dengan kelas 11 RPL ya? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah, baik. Baik, Bu. Oke, sudah sarapan semua? Belum. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Namanya asli. Oke, Denis, Yanuar, Afifah, Fairuz, Raffi Putra, Hadir, Bu. Gavin, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Nandana, Hadir, Bu. Ainur Rafiq, Hadir, Bu. Cynthia, Amel, Latifah, Tania. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke. Selanjutnya kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, di sini setiap hari siapa yang pesen makanan dari online? Saya, Bu. Oke, terus beli baju? Saya. Pernah pakai media sosial? Saya. Nah, dari kalian yang kalian gunakan itu, dibaliknya ada sistem yang kompleks. Pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana makanan bisa sampai ke rumah, terus akun itu bisa dikenali, dan kenapa barang itu kadang tidak terkirim? Pernah nggak? Atau mungkin dari sini masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya, Bu. Oke, ya kenapa nih Pak? Kalau makanan bisa sampai ke rumah dengan tepat, apakah itu karena sistem pakai diagram seperti activity diagram juga? Iya, jadi sebelum kalian membuat sebuah aplikasi atau sebelum kalian membuat sebuah website, itu kalian pasti ada yang namanya perancangan sistem. Nah, di sini sebelum kalian melakukan itu semua, kalian pasti merancang sistemnya terlebih dahulu. Jadi dari kalian mulai sampai kalian selesai itu semuanya terinci. Gitu. Terus masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Tapi Bu, kalau cuma pakai diagram aja, apa itu menjamin makanannya sampai tepat waktu? Nah, gini Gavin, untuk activity diagram itu dia hanya sebagai alur penjabarannya aja. Tapi di dalam itu semua pasti ada yang namanya keterlambatan, ada yang namanya kemacetan, itu pasti ada. Jadi di sini tuh hanya membantu mengidentifikasi awalnya aja. Gitu. Paham? Saya paham, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, nah, jadi activity diagram itu bentuknya seperti ini. Jadi dimulai dari customer-nya, terus nanti dia akan selesai di log shipment-nya. Terus bisa juga diselesaikan di dalam agen cancel order. Nah,
Oke, di dalam sistem Alur itu bekerja mengoptimasi proses bisnis tanpa antar muka pengguna dan memulai otomatisasi tanpa interaksi langsung. Jadi setiap alur kerja itu terkait dengan entitas dan dikonfigurasi berdasarkan waktu mulai. Terus bisa juga dikonfigurasi berdasarkan mode eksekusi, real time atau latar belakangnya. Selanjutnya bisa juga dengan tindakan yang dijalankan, dan yang terakhir bisa sebagai kondisi pemicu tindakan. Nah, pengertian diagram activity sendiri itu diagram yang nunjukin bahwa alur aktivitas dalam sistem itu dia digambarkan dari atas hingga bawah, dan biasanya tuh dipakai buat gambarin proses bisnis atau urutan menu dalam suatu sistem. Nah, di sini saya ada yang namanya papan pengetahuan. Teman-teman bisa isi dan klik melalui link ini, atau mungkin saya kirim ke ketua kelasnya aja ya. Ketua kelasnya siapa ya? Oke, semuanya dibuka, boleh buka handphone, laptopnya. Oke, saya tunggu ya. Nah, di sini saya kan ada 12 sticky notes. Nah, nanti yang meja depan itu bisa mengisi sticky notes yang ada di atas. Yang pink itu yang barisan sini, dan yang hijau yang barisan sini. Jadi masing-masing hanya boleh mengisikan satu kata aja yang menggambarkan tentang apa itu activity diagram. Satu kata aja. Bu, permisi sebentar, di sini pink ya? Ya, Ini atas. yang atas, yang sebelah sini itu bisa biru, yang sini pink, dan yang sebelah sana hijau. Baik, Isikan satu kata aja. satu kata. Silakan. Satu kata. Satu kata yang menggambarkan activity diagram. Oke, masih ada 3 yang belum berisi. Ada yang belum isi? Sudah, Bu.
Oke, sudah semua? Ya. Oke, saya bacakan ya dari sini. Nandana menjawab modeling, Tavi alur, Januar aktivitas, Denis aksi, Afifa decision, Virus and note, Cynthia swimline, Gavin join, Latifa start note juga, terus Ainur Rafif jawab transisi, banyak banget ya sisi-sisinya. Terus Rania jawab kontrol dan Amel jawab kondisi. Sekarang saya mau tanya, kenapa Rafif menjawab transisi? Kenapa Rafif menjawab transisi? Ini Bu, jadi karena transisi itu menggambarkan suatu perpindahan. Jadi ketika suatu perpindahan itu digambarkan dengan transisi antara aktivitas ya di dalam diagram secara diagram tersebut itu secara jelas ya, digambarkan secara jelas. Oke, boleh Rafif. Untuk selanjutnya tadi, oke, Rania. Kenapa Rania menjawab kontrol? Itu karena kontrol kerujukan alur logika dan kerujukan aktivitas di dalam proses. Oke, benar. Terus terakhir, kenapa Cynthia menjawab swimline? Saya menjawab swimline karena swimline membantu membagi peran atau tanggung jawab tiap aktor dalam proses. Jadi dari sini sudah ada sedikit gambaran ya buat teman-teman semua tentang apa itu activity diagram. Kita lanjutkan ke materi. Nah, kapan saatnya menggunakan activity diagram? Yang pertama digunakan sejajar dengan teknik permodelan lain seperti use case dan state diagram. Nah, yang kedua, kita menggunakan activity diagram itu saat kita menganalisis use case. Jadi kita dapat mendeskripsikan aktor, menjelaskan tindakan yang dapat kita lakukan. Terus ada menentukan waktu terjadinya tindakan. Nah, tujuannya sendiri itu yang pertama bisa menjelaskan urutan aktivitas dalam proses, dan yang kedua digunakan untuk modeling proses bisnis. Yang ketiga bisa digunakan untuk mempermudah alur sistem secara keseluruhan. Yang keempat bisa sebagai metode perancangan terstruktur. Dan yang terakhir itu bisa digunakan sebagai penunjuk aktivitas aktor berdasarkan use case. Seperti itu. Nah, di sini kita mulai interaksi lagi dengan kalian. Di sini saya sudah ada 6 komponen, tapi di sini belum ada gambarnya. Jadi nanti saya mau minta kalian menggambarkan gambar apa yang sesuai dengan pengertian ini. Yang pertama ada inisial, final, action, decision, verb atau join, dan yang terakhir ada swim lines. Jadi siapa yang bisa katakan? Saya sama. Oke, boleh digambarkan. Ini ada 2 spidolnya. Di sini ya, atau langsung di sininya aja deh. Bu, dari mana dapat Bu? Kalinya bisa di situ dulu disimak karena nanti saya pasti akan menanyakan itu ke kalian. Ya, satu anak bisa menggambarkan 2 dari 3-nya. Saya Bu. Oke, boleh Saya Rofi? bisa. Ada lagi?
Ada lagi yang mau gambar? Atau mau fix semua ini duanya? Salah nih, bener salah. Kita lihat dari jawabannya dulu. Oke, kita lihat apakah jawaban dari teman-teman kalian tadi kita lihat. Ya, jadi jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah tepat. Nah, initial state itu titik awal di mana dia ditandai dengan lingkaran yang solid. Solid itu warnanya satu warna dan penuh. Nah, dia hanya sebagai start state-nya aja, jadi hanya ada satu di setiap aktivitas. Oke. Untuk yang kedua ada final. Nah, dia ditandai dengan lingkaran dan ada lingkaran yang penuh. Dia bisa disebut sebagai goals A. Nah, untuk selanjutnya ada action. Action ini menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam sebuah aktivitas. Nah, untuk selanjutnya ada decision. Nah, decision ini tuh digunakan sebagai titik pengambilan keputusan dan selalu digambarkan dengan belah ketupat. Contohnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Iya Bu. Itu yang disebut dengan decision. Jadi decision itu ketika dia berhasil, dia bisa lanjut untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tapi ketika dia tidak berhasil, dia akan mengulangi ke langkah yang awal. Nah, selanjutnya ada fork atau join, dan dia itu tugasnya untuk membagi aktivitas menjadi beberapa jalur paralel serta menggabungkan jalur kembali, dan biasanya digambarkan dengan solid bar. Yang terakhir ada swim lines. Dia digunakan sebagai memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Sampai sini semuanya sudah paham apa itu komponen-komponen yang ada di activity diagram? Di sini udah bosan apa belum? Asik Bu. Oke, nah biar kalian tidak jenuh untuk melanjutkan pembelajaran saya hari ini, kita bermain game dulu. Gamenya ini ada tebak gambar. Nanti teman-teman bisa pilih ya. Oke. Oke, cara bermainnya, kuis akan berhubungan dengan materi kita hari ini tentang komponen activity diagram. Jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu komponennya. Nah, nanti ada 3 pilihan dan yang kalian bisa sebutkan A, B, atau C. Nanti kita lihat jawaban yang benar adalah apa. Oke, kita mulai ya. Ya Bu. Aku simbol bulat kecil di awal diagram. Tanpa aku, proses tak bisa dimulai. Siapakah aku? Oke, yakin sudah jawab A? Terus, soal yang kedua. Aku bulat dengan titik di dalamnya. Ayo, angkat tangan. Yang jawab apa? Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke. Jawabannya adalah end node atau final node-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Aku garis tebal horizontal atau vertikal. Saat kamu mau memulai beberapa aktivitas sekaligus, aku yang digunakan siapakah?
Berarti A, B, C, D. B. Jadi apa sih A ini gambar apa? Ya, gitu. Aku seperti kolam. Aku dapat membagi peran. Siapa yang melakukan apa dalam diagram? Aku membantu membagi tugas. Siapa kamu? Aku C ya. Kita lihat. Nah, jadi gimana, seru nggak pembelajaran kita? Kita lanjut lagi. Sudah masih ada Oke, kita lanjut materi lagi ya. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Di sini saya sudah punya study case. Seorang nasabah ingin melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM di mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik bank. Ia mengikuti prosedur standar yang ditentukan oleh sistem ATM. Selama berprosesnya, sistem akan memverifikasi PIN, menampilkan menu transaksi, dan mengecek apakah nominal yang dimaksudkan sesuai dengan batas penarikan atau saldo rekening. Nah, jika semuanya itu valid, mesin akan mengeluarkan uang, mencetak struk, dan mengembalikan kartu ATM kalian. Di sini siapa yang mau menggambarkan activity diagram dengan study case ini? Oke, Virus boleh gambarkan di sebelah sini ya. Ya, digambar semuanya ya. Gak apa-apa. Teman-teman yang lain diperhatikan ya.
dari jawaban virus nih, apa yang kurang? Apa? Kelihatan dulu. Inisial state-nya ya. Oh iya nih, ya lupa inisial state-nya. Oh kamu. Oke. Jadi ini juga masih kurang sih sebenarnya. Ini dari validasi PIN-nya. Nah, di validasi PIN itu bisa lagi digambarkan dengan decision. Apakah dia valid atau tidak? Kalau dia valid, dia akan lanjut untuk from month entry. Kalau dia tidak valid, dia akan digambarkan untuk kembali ke output. Setelah itu kita bisa, jika dia berhasil ya, dia bisa meng-enter. Dan pengecekan. Jadi kita lanjut ke penugasan dan juga tes akhir. Kita ada tes akhir. Pertanyaan Bu, Ya, apa? kenapa kita perlu menggunakan activity diagram saat merancang sistem? Karena activity diagram itu digunakan untuk memvisualkan urutan aktivitas dalam sebuah sistem. Jadi jika kita tidak membuat activity diagram, kita itu tidak bisa tahu sistem itu akan berjalan kemana. Jadi jika kita membuat ini, kita bisa merincikan secara struktur. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Dan Bu, Oke, Raffi. bagaimana hubungan activity diagram dengan use case diagram Bu? Oke, jadi ya beda. Jadi kalau activity diagram itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan secara detail dari use case. Nah, jadi use case itu hanya sebagai skenario-nya. Sedangkan di dalam activity diagram kita jabarkan itu. Jadi misal pengguna, use case-nya pengguna login. Nah, di activity diagramnya itu dijelaskan secara detail bagaimana pengguna bisa login tersebut. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya Bu, Ya, Hafiz. kenapa dalam diagram ini hanya boleh ada satu inisial step, tapi kalau di final stepnya ada banyak? Itu kenapa? Oke, jadi saya jawab ya. Karena di dalam proses itu biasanya dimulai dari satu titik awal aja. Gak mungkin dong kita memulai dua proses, tapi nanti selesainya kan pasti bakal lebih banyak. Jadi gak bisa. Jadi harus ada satu proses, tapi bisa diakhiri 2 sampai 3. Jadi kayak contoh saya ini kan, ini ada 3. Nah, yang pertama ketika kita memvalidasi kartu ATM-nya.
Nah, pasti kan teman-teman pernah nggak sih kayak habis masukin kartu ATM, ternyata kita lihat, kita pikir-pikir, oh ternyata saldoku kurang. Jadi akhirnya dibatalkan proses transaksi itu. Bisa kan? Nah, terus misal kita udah masukin kartu, masukin PIN. Nih contoh yang terakhir. Itu bisa masukin PIN. Ternyata PIN yang kita masukkan tadi gagal 3 kali. Apa yang terjadi jika kita gagal 3 kali masukin PIN ATM? Jadi otomatis proses itu juga bisa selesai kan? Nah, jadi seperti itu. Kenapa bisa diakhiri dengan banyak proses? Proses diakhiri dengan banyak kendalanya, ya karena itu. Jadi, tapi mereka tetap dengan satu proses yang sama gitu. Paham kan? Oke. Oke, jadi selanjutnya bisa buka HP-nya lagi nih. Kita tugas akhir, penilaian akhir tapi tetap berbasis games. Bisa buka HP-nya dulu. Bukan, kabut. Yang dulu. Yang menang dapat apa? Yang menang dari apa ya? Nggak usah ujian ya, Bu. Iya, Bu. Yang menang gini. Jadi saya penilaiannya pasti dengan pembelajarannya pasti dengan ada game, tapi dengan poin-poin yang kalian kerjakan dari semua game saya itu pasti nilainya akan saya tambahkan dari situ jika nilai proyek kalian kurang. Baik, Bu. Ya, bisa ini game. Oke, virus sudah, yang lain. Oke, sudah. Bentar, sudah masih laut Bu. Yang dua ini berapa, Bu? Sudah. Belum. Ah, cepat ditunggu temennya nih. Tinggal aja, Bu. Tinggal aja, Bu. Sudah, sudah. Dulu kan kalau Jan. Terus. ya, Bu, sudah.
Gimana ini? Bakal lagi ya. Ayo cepetan. Bentar Bu ya, terasa rapi Bu. Bisa nanti lagi. Sudah. Sudah Bu. Ayo Bu. Sudah ya, sampai aja. Bu, tinggal aja Bu. Ya, sudah. Masuk orang. Baca dulu soalnya. Udah? Gak ada jawabannya Bu. Iya, baca dulu soalnya. Yuk. Duh, Bu. Kok keluarnya cuman segitiga gitu Bu? Iya Bu. Baik, ya jawaban di depan. Teman-teman ya, sambil nunggu. Jadi kita kan ada warna-warnanya, ada gambarnya. Nah kalian klik sesuai dengan di sini gambarnya gitu. Iya itu waktunya cepet, jadi kalian juga harus cepet. Nggak tahu kamu. Oke, Fokus. dibaca dulu soalnya. Baik Bu, hasilnya gimana? Bulat, bulat. 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal salib. Duh. Dan dibaca dulu soalnya. Bu, berapa soal? Ada kerjakan dulu aja. Duh, kamu ini kok ini. Udah. Bu, sulit Bu. Loh, ini kan tadi sudah saya jelaskan semua pertanyaannya dari PPT yang sudah saya paparkan tadi. Mendengarkan dulu dong, Dik. Oke, salah lagi. Tapi kan semua Bu. Bu, dari segi bayaran. Apa yang dilakukan simbol fork dalam activity diagram? Tadi yang fork join, yang tanda panjang itu apa? Garis. Aduh. Oke. Betul di hotel Ya lanjut. Apa simbol yang digunakan untuk pengambilan keputusan? Ini gampang. Pengambilan keputusan. Grafik, BDP. enggak lagi pembuatan perusahaan tapi belum Oke. Selanjutnya, apa fungsi dari swipe line dalam activity diagram? Cuma 3 anak ya yang aduh tidak mendengarkan ini. Ayo, Simbol ini menunjukkan apa pada aktiviti diagram? Discussion dulu. Apa Fik? Kamu Fik? Discussion. Decision. Sing salah dari kelas.
Ayo. Ayo, terus. Kan tadi kalau gambar solid yang satu warna aja itu kan startnya. Nah kalau dia ada seperti bentuk mata itu disebut untuk akhirnya gitu. Ya Bu, ya Bu, Pak. Kontrol Bu. Kontrol Bu. Ya. Ya Bu. Itu loh, bukan aktivitas kontrol. Aktivitas. Oke, jadi kontrol flow itu digunakan untuk menghubungkan aktivitas dalam alurnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang kasus dari penarikan ATM. Apa yang terjadi jika pinnya itu salah? Blokir. Ada blokir Bu. Ya, kata-katanya tidak ada, tapi maknanya di situ ada yang termasuk. Taufik. Menambahkan satu. Baik. Ayo Mas Taufik. Kan itu mesin itu mengeluarkan Ih. uang. Gampang ini ya. Ya Bu. Mas Taufik salah ya gimana? Apa ekstrak handler? Waduh. Ah ini yang tadi tuh. Apa tuh? Apa? Apa ya? Exception. Aku manut Januari ya Bu. Waduh lah. Dia orang kita. Sesat ya. Tapi rasa timbul. Nomor satu nggak? Terusnya dia. Yang terakhir, Ayo. Radia. Gavin dan Robert. Nomor 5 siapa kembali dia? Siapa aja? Nomor 4 ya Bu. Yang lagi dan Yang paling jelek Bu. yang paling jelek berarti yang namanya tidak tertampil. Yang juara apa siapa? Iya ya Bu. Yang keempat Gavin dan Robert. Gavin. Ya Bu, game lagi Bu. Nah, jadi kesimpulan sebelum kita mengerjakan proyeknya itu kesimpulan dari pelajaran bersama use case dan state diagram, terutama saat ingin menggambarkan proses secara kompleks termasuk aktivitas paralel. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memahami urutan proses, alur kerja sistem, dan aktivitas pengguna. Aktivitas diagram itu terdiri dari beberapa komponen seperti initial state, activity, decision, fork, join, swim lines, dan end state yang membantu merancang sistem secara terstruktur dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya kita ke project. Ini di sini satu kelompok itu terdiri dari 4 anak. Nanti yang kayaknya kita akan bagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok dan satu kelompok nanti berisi 5 orang. Oke, kelompoknya mau pilih sendiri atau di spin? Spain Bu. Spain. Pilih sendiri lah. I love gambling. Lanjut dulu. Spin pakai KCBD. Wow. Itu izin. Ali.
Terus. Oke, kita spin Berarti untuk ini kelompok pertama kelompok 1. 4 orang ya. Kelompok 1 4 orang. 4 orang bahkan kelompok 1 loh, Fik. Habis. Oke, kelompok 1 Hafiz. Ingat-ingat ya, habis. Hafiz. Dor. Raffi. Kelompok 1 Kelompok 1. saya pantai. Wah, kita dapat yang luar ya. Ismail. Benar. Rata tuh ya, Bu ya? Rastau. Amel. Tengah-tengah. Nah, untuk 4 anak yang sudah terbagi ini bisa cari tempat kosong buat diskusi. Enggak, itu di dalam kelas ya. Ganti, Bang. Bisa milih tempat. Lagi Bu kelompok Ya, 2. kelompok 2. Buka lagi. Ada Denis. Baru lagi loh, Fik. Pas. Nanda. Aku dance. Terakhir. Tapi aku mau buka aku. Oke, Rania. Jadi tadi ada siapa aja? Denis, Saya Bu. David, Dani, sama Rania itu kelompok 2. Dan sisanya kelompok 5. Kelompok 5. Tiga Bu. Kelompok 3, kelompok 3. Kita kelas main perempuan dulu. Jadi saya jelaskan dulu tentang tugasnya. Nah, tugasnya ini kalian menjawab pertanyaan 3 pertanyaan ini. Misal jawaban 1 ini ya, bagaimana proses komunikasi antara komputer, klien dan server dalam mengakses laman website. Itu kalian copy aja, kalian search 1 ini, misal dari jawaban ini ya. Misal jawabannya ini. Itu kalian tinggal copy aja di sini. Itu pertanyaannya langsung ketik 1 gini aja. Jawabannya apa? Dan sumbernya itu cantumin. Sumbernya cantumin. Kalau sumbernya dari jurnal bro. Jurnal berarti kamu harus membentuk itunya. Kalau dari jurnal, misal jurnal ya. Jurnalnya Pak Sekolah. Misal gini. Ya udah tinggal kalian copy aja atasnya. Terus kalau ini sudah terjawab 4 pertanyaan ini, kalian membuat desain proyeknya. Nah, nanti ketua kelompok bisa maju. Nanti kita pilih study case-nya. Jadi saya sudah menyiapkan study case-nya. Nah, nanti misal study case-nya tentang ATM tadi. Berarti kalian identifikasi aktor yang terlibat itu siapa aja. Dan langkah utamanya itu nanti aktornya dikerjakan di sini, di sininya langkah utamanya. Nah, nanti kalian gambar activity diagramnya sesuai dengan yang sudah kalian rancang. Dan terakhir kalian jawab. Oke, sampai sini paham? Oke. Ketua kelompoknya bisa itu maju kelompok 1, 2, 3. Bu, tanya Bu. Itu nulis di gimana di mana? Nanti saya kirim LKPD-nya dan LKPD itu sudah saya siapkan 3. Jadi nanti isinya itu sudah sesuai dengan studi case kalian. Nah, ini sudah saya siapkan 1, 2, 3. Oke, ketua kelompoknya. Mari.
2, Terus lanjut. kelompok 3. Terus FK. Oke. Rebutan ya. Oke. Bacaan dari kelompok 1 apa? Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memesan tiket nonton bioskop melalui aplikasi mobile. Pengguna bisa memilih film, tayangan dan kursi. Setelah pembayaran, pengguna akan mendapatkan tiket dalam bentuk QR code yang bisa digunakan untuk check-in. Komponen pertama ada aktor, user atau penonton, sistem, admin bioskop, dan yang kedua yaitu ada fitur utama yaitu user, login hingga film, pesan tiket, beli kursi, dan waktu bayar cetak di aktor. Kita Udah. Jadi udah ketemu simulanya bikin apa? bikin aplikasi bu, Shopee. aduh, bikin film apa? Film. Kiar. Berarti XS1. Belum. Activity diagramnya tentang apa? Tentang XS1. aplikasi mobile yang tentang bioskop bu, tiket pemesanannya bioskop. Jadi Oke, kawan. Ini akan bersatu. Oke, tentang e-commerce. Terus jadi E-commerce. oke, perpustakaan. Jadi sudah saya bagi. Terus untuk itunya saya kirim ke kelasnya. Silakan kita kalau silakan. Ada e-commerce ini. Ada e-commerce. e-commerce mulu kan bu. E-commerce itu. Ini ya KPD-nya sudah pilih sesuai dengan case yang kalian itu. Oh iya, waktunya berapa Pak? 30 menit dulu. 30 menit. 30 menit dulu ya. Nanti kalau kurang kita Cukup. Sudah dikira belum? Bu Aida udah ngomong kerjaan. ayo dikerjakan 30 menit ya. Jadi aku tak sini. Aku tak sini nomor siji. Ini studio. Oke, 30 menit dimulai dari Sekarang. Nanti bikin kemana ya Bu? presentasi. Presentasi kan dulu. Nanti itu nanti publishing. This is me of Bu ini dikerjakan semua ya Bu? Iya, Iya Bu. harus selesai hari ini. Kerjakan yang bisa dikerjakan aja. Iya. Gitu. Iya. Wah, Rafiq kerjakan Rafiq.
Nakal dulu. Iya Bu, nakal Bu. Macam. Waktunya masih lama kok, 28 Ya. Gimana Mas Dani? Sudah Mas Dani? Bu Rafiq, Bu, mainan Bu. Ayo Rafiq, dikerjakan Rafiq. Hai Rofik. Nakal sekali kamu. Sudah sampai mana progresnya? Belum Bu. Rafiq, masih tulisannya aneh Bu.
Aku sayangnya nggak sih tuh. Oh, enggak. Profit ketua ketemu dengan seorang mas. Udah pada sih. Itu ormas grafik. Ormas. Komentar itu. Jangan cing. Rumah tanya, Bu. Iya. Ini gimana, Bu? Grafik tuh nggak mau perlu. Tak ormas tuh. Jadi sih kamu Itu kelompok mainan. Kok iso aina Rofik gitu? Terus kok. Ayo. Ini ada hubungan. Ayo, oke. Grafik pakai GPT. sebagai siswa yang cerdas. Cerdas. Kecerdasan kecerdasan buatan itu mendorong siswa untuk kecerdasan. Ini harus uji. Tak kita yang jadi uji. Delapan belas menit lagi ya. Ya, Bu. Nggak tetap ada waktu. Tidak ada. Nggak ada negosiasi.
Gak apa-apa. Bu, ini Bu ngajak ngobrol terus Bu dari tadi. Sudah ya, dikerjakan dulu nanti ngobrol ya. Oke, 14 menit lagi ya. Ayo mati. Waktunya kurang 13 menit. Sudah, apa yang sebentar ya? Ya. Kita kelas suara tulis. Gantinya dari saya. Kelas Alhamdulillah.
Oke, 10 menit lagi. Siapa yang udah? Ya, ini project. Menit lagi ya. Baik, Bu.
Oke, 5 menit lagi. Empat menit lagi. Ada tambahan waktu nggak, Bro? Apa? Tambahan waktu. Gak ada tambahan waktu. Kelompoknya di spin atau gimana nih presentasinya? Spin. Oke, spin. Satu menit lagi. Sudah sampai mana prosesnya? Oke, kita spin ya, waktunya sudah habis. Yeay, presentasi.
Enggak, sudah habis ya. Kita skip. Tapi kenapa ya Rofi? Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Aduh. Dua. Kelompok ide. Kelompok dua siapa? Rafiq, Bu Rafiq. Oke, kelompok dua bisa maju dulu presentasi. Keren. Siap-siap, ayo. Ayo durasi. Ya sebentar dulu. Wih, jadi lagi. Keren. Lagi. Jadi. Ini selama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan judul proyek yaitu aktivitas diagram perpustakaan. Di sini saya dan Sekirul sebagai yang terdaftar, kemudian anggota kami. Silakan perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ananda Fadli sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Kavin, saya sebagai anggota. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan terkait aktivitas diagram perpustakaan. Yang pertama, tujuan proyek adalah untuk memodelkan alur layanan perpustakaan. Kemudian prosesnya mengidentifikasi kebutuhan, analisis proyek, membuat aktivitas diagram, membuat simulasi diagram, validasi dengan pengguna, revisi dan finalisasi dokumentasi serta laporan. Silakan dilanjut Mas Hakim. Identifikasi aktor proses dalam sistem. Aktor yang terlibat dalam sistem yakni ada admin, anggota mahasiswa, koordinator perpustakaan. Itu langkah utamanya mahasiswa melakukan registrasi login untuk melakukan booking buku serta melihat status pinjaman. Bagi admin dapat memverifikasi pendaftaran, mengikut data buku atau anggota dan proses pinjam atau kembali serta mencetak laporan. Untuk koordinator perpustakaan dapat meminta laporan perpustakaan. Selanjutnya bisa dijelaskan sama Mas Dani. Oke, di sini kan ada pembuatan aktivitas diagram yang simulasi. Nah, untuk aktivitas diagramnya yang pertama itu ada keterangan anggota. Pada proses pendaftaran anggota terdapat kegiatan yang terjadi secara paralel, yaitu mengisi formulir dan menyertakan foto. Terus selanjutnya data tersebut dilakukan sebelum petugas menginput data member. Setelah itu calon anggota menunggu selama kurang lebih 1 minggu baru menerima kata anggota. Yang kedua ada aktivitas diagramnya dari penjualan buku. Pada prosesnya penjualan buku anggota perpustakaan harus menyerahkan kartu anggota terlebih dahulu kepada petugas. Petugas perpustakaan lalu mengecek data anggota, dan jika anggota tersebut adalah mahasiswa aktif maka akan dilakukan pengecekan data pinjam. Nah, terus jika anggota yang bersangkutan tidak dalam status pinjaman dua buku, maka petugas perpustakaan akan menghitung data pinjam dan menyimpan kartu anggotanya jadikan lebih singkat. Yang ketiga, pembuatan laporan. Pada proses pengambilan buku, petugas perpustakaan akan mengecek data pinjam, apakah pengembaliannya terlambat atau tidak. Jika terlambat, maka petugas
perpustakaan akan menghitung datanya terlebih dahulu. Baru datanya diinput ke dalam data pemberian. Setelah itu petugas perpustakaan mengembalikan kartu anggota kepada anggota yang bersangkutan, contohnya kepada tugas. Yang keempat ada proses pembuatan laporan. Nah, untuk proses pembuatan laporan, petugas dapat mencetak data bisnis, data anggota, dan data pinjam. Yang lain diperhatikan ya. Ya, Bu. Untuk data pinjam ini dapat dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan laporan. Kemudian laporan ini akan diberikan kepada koordinator perpustakaan. Untuk detail dari aktiviti diagramnya dapat dilihat di layar. Coba di zoom. Benar. Oke, lanjut. Masih ada nggak? Simpulan. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis kelompok dapat disimpulkan bahwa aktiviti diagram dan selanjutnya membantu memvisualisasikan alur proses sistem secara jelas dan terstruktur. Dengan menggambarkan aktivitas, keputusan dan alur kerja anggaran atau departemen, diagram ini memudahkan pemahaman, analisis serta identifikasi potensi perbaikan dalam proses bisnis. Sehingga secara khusus memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak sehingga kolaborasi antar bagian dapat lebih efektif. Oke, baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, kami buka satu pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Kenapa nanti kita membuat waktu? Kalian nggak mau pulang kan? Ayo, satu pertanyaan. Rafiq, silakan. Ya boleh. Silakan Mas Rafiq. Coba scroll tadi yang disampaikan oleh si Gavin. Nah, yang dibacakan oleh Mas Gavin terkait yang dibacakan oleh Mas Gavin yang di atas. Nah ini terkait proses sistem itu kan aktor yang terlibat dalam sistem yakni admin, anggota, mahasiswa. Nah itu kan gini ya, kalian menyebutkan bahwa mahasiswa itu bisa booking buku, ya kan? Ya kan bisa pinjam buku. Iya. Nah, Bukan bukti. jika dijelaskan bagaimana ketika siswa itu ada dua siswa yang membooking buku dua itu, Gimana Mas? membooking satu buku tersebut, itu kan terjadi konflik. Oh, satu bukit bagi dua siswa. Itu gimana cara mengatasi kalian? Bagaimana solusi sistem tersebut itu mengatasi? Tergantung Mas, dari siapa dulu yang booking, karena ada nanti waktunya. Izin menambahkan jawaban dari KPI karena stok buku di perpustakaan kas itu stoknya banyak. Nah, ketika misal siswa itu ada dua siswa membooking buku satu, yaitu buku Naruto, misal satu buku Naruto, itu gimana caranya ketika sistem mengatasinya? Ketika dua siswa itu langsung booking dua kali jebret gitu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka sistem akan memilih terlebih dahulu untuk siswa yang pertama. Jadi kita tergantung waktu dan server sistem. Nanti pilih. Jadi nggak mungkin Mas, Ketika bareng gitu, nggak mungkin kamu saya dua harus jadi satu. Bisa kamu selisih. Iya. Selisih. Sudah cukup ya Rafiq ya. Coba Mas Rafiq ya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini jam pelajaran saya sudah habis, jadi yang presentasi satu kelompok aja. Yang dua nanti pertemuan selanjutnya. Yes. Ya Bu. Oke, jadi kita tadi belajar tentang apa? Tentang aktiviti diagram Bu. Jadi
minat untuk cara membuat activity diagram, fungsinya buat apa. Jadi kita ketemu lagi untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dari sana. Sudah.